Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan drone di tubuh TNI. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi terbaik untuk menonton, dan kita akan mulai pembahasannya. Seperti yang pernah kami bahas di video sebelumnya, TNI AD akan mencoba untuk mengadopsi teknologi drone secara masif untuk infanteri. Drone yang kita maksud adalah drone kecil berjenis quadcopter, ataupun yang terkenal seperti FPV, First Person View. Kalau kita tarik ke belakang, salah satu titik awal penggunaan drone oleh TNI terjadi dalam operasi Tinombala di Sulawesi Tengah. Operasi ini digelar untuk memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, yang saat itu dipimpin oleh Santoso yang kemudian digantikan oleh Ali Kalora. Lokasi tempat mereka beroperasi ada di Lembah Napu, Poso, daerah yang medannya berat karena terdiri dari hutan lebat, pegunungan yang curam, dan jarak pandang yang terbatas. Karena medan sulit tersebut, operasi ini mengandalkan penyisiran secara manual. Pasukan gabungan TNI Polri harus masuk hutan, menyusuri jalur setapak yang licin, dan seringkali berhadapan langsung dengan bahaya. Tapi saat itu TNI sudah mulai mengoperasikan drone kecil sebagai alternatif. Drone diterbangkan untuk melakukan pengintaian dari udara. Drone bisa melihat jalur persembunyian, pergerakan target, sampai lokasi yang mencurigakan seperti bekas tempat berkemah. Informasi itu merupakan hal yang krusial bagi kemajuan operasi. Selain menggunakan drone, TNI juga sempat mengoperasikan beberapa jenis helikopter semacam Mi-35P, bahkan pesawat intai Boeing 737-200 Surveillance. Bergeser ke Papua, operasi pengamanan dalam melawan kelompok kriminal bersenjata atau separatis di Papua mempunyai tantangan yang besar. Wilayah Papua yang luas, dengan mayoritas daerah pegunungan, lembah, tebing, jurang yang dalam, dan vegetasi hutan yang begitu rapat, menjadikan medan yang cukup sulit bagi kendaraan lapis baja, bahkan infanteri dalam memburu beberapa pelaku, ataupun kelompok kriminal bersenjata yang meresahkan. Belum lagi jika kita berbicara tentang cuaca serta perilaku alam. Dalam situasi seperti itu, TNI yang bertugas di sana, baik infanteri TNI AD maupun infanteri TNI AL, baik marinir dan Kopaska, menggunakan drone untuk melawan kelompok kriminal bersenjata. Drone digunakan untuk membantu pemantauan jalur pergerakan ataupun mobilisasi kelompok kriminal bersenjata. 3 pucuk. Ada 3 pucuk dan hingga jadi alat tempur layaknya di Ukraina, sebagai pembawa maut dari atas. Dengan begitu, risiko prajurit jatuh korban di pihak TNI bisa ditekan, serta keefektifan TNI dalam memburu kelompok kriminal bersenjata menjadi lebih tinggi. Karena pelaku yang sudah dicurigai sebagai DPO dapat dipantau aktivitas kesehariannya. Hal ini juga dapat mengurangi prajurit TNI dalam hal salah tangkap. tapi kalau tembak kena nggak nih, Pak? Tar dulu. Biar buka dia. Nanti kalau dia udah bidik kita pergi. Pucuk keluarin ya. Keluarin pucuk. Keluarin cepat. Nah, Pak. Bisa. Yang juga dia megang senjata ini, enggak takut dia. Ada nama. Iya, bidik kau. Ayo, mana apa? Tembak drone dia. Wih, senyum lebar dia. Iya, tembak. Pucuk jelas. Siap. Dan satu paket.
Ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu. Cuman militan juga dia. Kuat. Tidak tahu Mbak ini PK berapa dia. Prospek ke depan, TNI, khususnya TNI AD, sudah menyiapkan langkah baru. Adanya wacana revisi struktur Reguta Infanteri TNI AD, sehingga ada prajurit khusus yang bertugas sebagai operator drone. Seperti yang telah kami jelaskan pada video kami sebelumnya. Hal ini merupakan pelajaran dari berbagai pergejolakan di dunia maupun dari dalam negeri. Ini merupakan langkah adaptif TNI dalam pengadopsian pertempuran modern. Hal menarik juga terjadi pada upacara kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Batu Jajar. Upacara yang dilaksanakan pada 10 Agustus yang lalu itu menampilkan sebuah demonstrasi pasukan khusus TNI yang menggunakan drone berjenis FPV. Dalam demonstrasinya, diperlihatkan pasukan TNI sedang memperlihatkan keterampilan dan keandalan mereka dalam mengoperasikan drone first person view, yang kemungkinan besar akan digunakan dalam medan pertempuran sesungguhnya. Dari semua hal yang telah saya paparkan, perjalanan TNI menuju pertempuran yang lebih modern sudah dimulai. Dari operasi Tinombala di Sulawesi, operasi di Papua, sampai struktur infanteri yang mengakomodir infanteri pengguna drone, semua ini menunjukkan kalau medan perang masa depan akan semakin bergantung teknologi yang menunjang keefektifan dalam bertempur. Perusahaan dari dalam negeri juga dapat mendukung dalam urusan logistik dan suku cadang drone. Bahkan, beberapa perusahaan telah memamerkan drone buatan mereka, baik drone kamikaze maupun drone intai. Sebagai penutup video kali ini, admin cuma ingin berharap bahwa kedepannya anggaran pertahanan serta keseriusan pemangku kebijakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai anggaran yang besar hanya berhamburan ke hal non-teknis dan tidak ada urgensinya dalam waktu yang dekat. Sekali lagi, transparansi anggaran merupakan hal yang penting. Militer yang kuat didukung oleh rakyat yang percaya kepada militernya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.